Ribuan umat Islam di Mataram, NTB turun ke jalan mengecam dan mengetuk kebiadaban tentara Zionis Israel. Pembalap MotoGP Maverick Vinales tak percaya ketika postingannya di media sosial viral. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Ribuan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat turun ke jalan mengecam dan mengutuk kebiadaban tentara Israel terhadap bangsa Palestina. Dengan mengambil titik kumpul di Islamic Center Mataram, ribuan umat Islam di Mataram NTB turun aksi solidaritas dengan membawa spanduk dan bendera Palestina. Secara bergantian melakukan orasi mengecam dan mengutuk keras aksi brutal tentara Israel terhadap rakyat Palestina, umat Islam di Mataram NTB diminta memanjatkan doa kunut nazilah untuk keselamatan bangsa Palestina. Kita hadir di sini untuk membersamai saudara-saudara kita, karena kita tidak mampu sampai datang ke sana. Mari kita bersamai beliau-beliau yang sedang berjuang, yang sedang menghadapi musibah. Surat resmi dari Kedubes Palestina di Jakarta untuk meminta masjid-masjid se-Indonesia, se-Nusa Tenggara Barat untuk melakukan kunut nazilah, doa kunut nazilah. Umat Islam di Mataram NTB mendoakan perang segera berkesudahan dan penderitaan bangsa Palestina segera berakhir. Umat Islam di Mataram mendukung Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat. Dalam aksi dukung dan bela Palestina, demonstran juga melakukan penggalangan dana untuk membantu meringankan penderitaan bangsa Palestina akibat perang. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut kayu ilegal terjaring petugas gabungan saat melintas di Jalan Sumbawa, Bima. Diduga kayu ilegal tersebut hasil pembalakan liar di kawasan hutan setempat. Truk tanpa nomor polisi yang melintas di Jalan Sumbawa, Bima, tepatnya di Desa Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, diberhentikan paksa petugas karena diduga mengangkut kayu ilegal. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas gabungan menemukan 5 kubik kayu ilegal dengan berbagai ukuran. Diduga kayu ilegal tersebut akan dibawa ke salah satu gudang kayu di Kabupaten Sumbawa. Truk beserta sopir inisial F diamankan Makodim Sumbawa untuk penyelidikan lebih lanjut. Selama operasi di wilayah KPH Alas, kawasan hutan Marente dan kawasan hutan Talbir, petugas gabungan juga menemukan 11 kubik kayu berupa balok dan 1 buah mesin potong yang ditinggalkan oleh pelaku penebang. Ini dari pertemuan kami, Kodim dengan KPH, membahas tentang solusi hutan yang ada di Sumbawa. Karena banyak kejadian, adanya logging, perambahan hutan untuk lahan jagung, jadi kita cari solusi terbaik supaya semua permasalahan ada solusinya. Menangkap 1 unit truk yang berisi kayu sejumlah 5 kubik. Saat ini barang bukti berada di Makodim, diamankan, dan sopir dari tersebut bukan dari Sumbawa, namun dari luar Sumbawa. Dari operasi tersebut, petugas gabungan berhasil menggagalkan upaya illegal logging dan mengamankan barang bukti kayu yang diduga hasil pembalakan liar di kawasan hutan di wilayah Sumbawa. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Lombok Tengah telah membentuk Satgas Pengaduan Konsumen yang bertugas untuk mengawasi tarif ambang batas akomodasi penginapan dan transportasi selama perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah membuat Satgas Pengaduan Konsumen Akomodasi dan Transportasi. Satgas tersebut nantinya akan mengawasi salah satunya terkait harga batas atau usaha penginapan.
Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang tarif ambang batas akomodasi penginapan hanya boleh menaikkan tarif 3% untuk zona 1. Pemda tindak tegas pengusaha penginapan yang tidak patuh pada aturan seperti memasang tarif harga hotel lebih dari batas atas untuk mencabut izin usaha. Sementara itu hingga saat ini Satgas baru menerima 1 laporan yang masuk dari wisatawan terkait tarif akomodasi di wilayah Kuta Lombok Tengah dan sudah ditindaklanjuti. Tidak mengindahkan maka kami akan segera turunkan izin. Itu akan kita cabut. Itu konsekuensinya. Selanjutnya, usai MotoGP, Pemda akan kembali mereview peraturan gubernur tentang batas atas harga akomodasi dan transportasi agar lebih ramah dan tidak ada lagi wisatawan yang merasa dirugikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Pembalap MotoGP Maverick Vinales dari tim Aprilia Racing tak percaya ketika mengetahui postingan pinjam 100 dari media sosialnya viral. Vinales mengaku kata-kata tersebut ia peroleh dari temannya yang berasal dari Indonesia.
Selalu ada aksi kocak dari para pembalap MotoGP ketika datang ke Indonesia, salah satunya Maverick Vinales dari tim Aprilia Racing. Sebelumnya Vinales memposting foto ketika ia sedang berendam di kolam renang, tepatnya saat Vinales baru tiba di Mandalika. Namun kata-kata dalam postingannya menjadi perhatian lantaran menulis kata yang saat ini viral di Indonesia, yakni boleh pinjam 100. Unggahan Vinales dengan kalimat boleh pinjam 100 dibanjiri komentar para netizen dan tidak sedikit membagikan postingan tersebut. Sementara itu, rider Aprilia Racing ini tidak percaya ketika diberitahukan kalau dirinya viral. Ia pun menjelaskan bahwa kata-kata tersebut ia peroleh dari temannya yang merupakan orang Indonesia. Know that? How do you know that? My Indonesian friend. Okay. Tak hanya melalui postingan, Vinales juga tak mau ketinggalan mencoba atraksi pertarungan tradisional Sasak Lombok, yakni presean. Dengan membawa tongkat dan perisai, Vinales mencoba mengalahkan rider lain sebagai lawannya. Selain Vinales, aksi kocak juga dilakukan pembalap Red Bull Factory Racing, Jack Miller, yang jadi kuli panggul galon di sirkuit sembari meminum kopi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pembalap Moto3 Mario Aji keluhkan kondisi sirkuit yang masih berdebu karena dinilai akan menyulitkan para pembalap memacu kuda besinya. Free Practice One tuntas dilakoni sejumlah rider Moto3 di sirkuit Mandalika. Kondisi lintasan sirkuit dikeluhkan para rider, salah satunya rider tuan rumah Mario Suryo Aji. Mario Aji mengaku tidak bisa maksimal di Free Practice One karena kondisi lintasan sirkuit yang kotor dan berdebu. Secara perform, seluruh rider diyakini sudah siap secara teknik dan fisik, namun kotornya lintasan di beberapa titik akibatnya proses adu cepat di Free Practice One cukup mengganggu. Bahkan beberapa rider mengalami crash selama menjajal Free Practice One sehingga dirinya sangat mengharapkan di sesi selanjutnya kondisi lintasan bisa dibersihkan. Kendati demikian, Mario mengaku tetap menikmati proses balap meski diakuinya hasil yang ditoreh tahun ini tidak secemerlang seperti musim sebelumnya. Rider bernomor motor 64 ini akan berjuang maksimal. Seperti yang terpantau, kondisi trek sirkuit Mandalika yang masih kotor membuat banyak pembalap Moto3 terjatuh pada latihan bebas pertama Free Practice One di GP Mandalika. Kayaknya kalau mau ambil di sisi lain sedikit beresiko soalnya masih debu. Jadi awal-awal juga beberapa pembalap jatuh di lap pertama mungkin karena kotor. Tadi juga sempat ya crash di Moto3. Direktur Teknik MGPE Samsul Purba menegaskan kondisi lintasan sirkuit masih bagus dan tidak ada masalah karena pihak MGPE bersama Dorna telah melakukan inspeksi dan dinyatakan sirkuit dalam kondisi sangat bagus untuk menggelar balapan. Jadi tadi pagi kita sudah track inspection sama Dorna, sama FIM, sama ini. Track dinyatakan aman sehingga tadi jam 8 ya kita mulai free practice. Di 8 menit awal Free Practice One Moto3 Mandalika 2023 sudah ada 6 pembalap jatuh. Hal itu dikarenakan kondisi grip yang masih rendah dan trek yang masih kotor. Racing line di sirkuit Mandalika pun juga terlihat masih sangat tipis. Sejumlah pembalap yang jatuh di awal sesi Free Practice One Moto3 Mandalika adalah Jaume Masia, Filippo Farioli, Sarifuddin Azman, Adrian Fernandez, dan Kaito Toba. Bahkan Masia sampai 2 kali mengalami kecelakaan. Hingga menit terakhir Free Practice One Moto3 Mandalika 2023, Mario Aji hanya mampu menduduki posisi ke-22. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah komunitas di Nusa Tenggara Barat bersama dengan Balai Pelestarian Budaya memperkenalkan permainan tradisional kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lombok. Upaya ini dilakukan untuk mencegah punahnya kebudayaan akibat tergerus zaman. Tidak hanya memiliki ragam keindahan alam, NTB khususnya Pulau Lombok memiliki keragaman budaya termasuk permainan tradisional.
Berbagai permainan tradisional yang kini telah tergerus oleh zaman, itu pun berusaha untuk kembali dimunculkan oleh sejumlah komunitas yang ada di Pulau Lombok. Bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya Bali dan NTB dengan menggandeng komunitas kendaraan klasik yang berkeliling ke 4 titik. Tidak hanya memperkenalkan permainan tradisional, kegiatan itu juga memperkenalkan kebudayaan khas Sasak yang kini hampir tergerus zaman. Tujuan awalnya tetap mengenalkan warisan budaya yang ada di Lombok khususnya dan di Nusa Tenggara Barat lebih luas lagi. Intinya tetap mengenalkan, mempromosikan sehingga masyarakat jadi lebih aware akan kekayaan budayanya mereka sendiri dan bagaimana sebenarnya kebudayaan itu bisa ditampilkan, bisa diapresiasi oleh masyarakat yang hidup di masa sekarang gitu. Dalam kegiatan itu, para pengendara pun dapat mencoba berbagai permainan tradisional guna mengenang masa kecil. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTB bersama warga menanam ribuan pohon mangrove. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda pariwara. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Enak, bikin mata kita melek Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Menuju ke informasi selanjutnya, pemirsa Polda Nusa Tenggara Barat bersama warga menanam ribuan pohon mangrove maksud kami di Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat. Bakti sosial ini sebagai upaya menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya abrasi pantai. Ribuan pohon mangrove ditanam Polda NTB bersama warga setempat di kawasan Pantai Cemara Lembar, Selatan Lombok Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah terjadinya abrasi pantai. Tujuan daripada kegiatan bakti sosial dan kegiatan penanaman mangrove ini untuk menjaga garis pantai dan juga menghidupkan kembali
mangrove sebagai sarana yang bisa menahan daripada abrasi. Warga sekitar menyambut baik upaya penanaman ribuan pohon di kawasan Pantai Cemara Lembar Selatan dan diharapkan dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya abrasi pantai yang kerap terjadi pada setiap tahunnya khususnya saat musim penghujan. Sering terjadi abrasi, sering ya. Biasanya bulan apa aja tuh Pak? Kalau biasanya itu bulan 2-3 itu, bulan Januari Februari itu. Karena di sana kan musim hujan di sana kan. Pantai Cemara masuk dalam wilayah Lembar Selatan Lombok Barat yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 45 hektar dan sebagian wilayahnya ditanam pohon mangrove karena merupakan daerah serapan. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai, terdapat juga air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, namun air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita menuju informasi wisata di Kabupaten Lombok Barat. Lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun. Dengan ketinggian hampir 30 meter ini terletak di tengah hutan dan untuk sampai ke sana, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh.
Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Ya pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.